Dalam hidup, kita kerap menunggu waktu yang tepat, suasana yang sempurna, atau semangat yang membuncah untuk memulai sesuatu. Kita berkata pada diri sendiri, nanti saja kalau sudah siap, atau besok ketika mood sedang baik. Namun, hari berlalu, dan yang datang bukan kesiapan, melainkan penyesalan. Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang batin yang mengajakmu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk mendengar suara yang selama ini kau abaikan. Suara dari dalam dirimu sendiri. Melalui cermin stoikisme, kita belajar bahwa kehidupan bukan tentang menanti motivasi, tetapi membangun karakter. Marcus Aurelius pernah menulis, bangunlah, engkau tidak dilahirkan untuk berbaring. Konsistensi bukan hadiah dari langit, tapi buah dari paksaan terhadap diri, paksaan yang terarah, penuh sadar, dan lahir dari cinta terhadap pertumbuhan. Di sini, kita tidak akan menjanjikan kemudahan, tapi kita akan melatih keberanian untuk bertahan. Kita akan mengajakmu bukan sekadar berpikir, tapi juga bertindak. Karena jiwa yang kuat dibentuk bukan oleh kenyamanan, melainkan oleh kesanggupan untuk tetap melangkah, meski tak ada yang menyaksikan. Senandika Filsafat adalah panggilan untukmu yang ingin menapaki jalan konsistensi, bukan dengan teriakan dunia, tapi dengan keheningan yang jujur dari dalam hati. Poin 1. Motivasi itu sesaat, tapi disiplin menjadi penuntun. Motivasi adalah nyala yang cepat membakar, namun juga cepat padam. Ia datang seperti gelombang kadang tinggi, kadang tak terasa sama sekali. Kita seringkali terpesona oleh semangat. Sesaat itu, sebuah pidato yang menggugah, kutipan yang menyentuh, atau musik yang membakar jiwa. Tapi seperti api unggun yang tidak disiram kayu, motivasi tak pernah cukup untuk bertahan lama. Ia menghangatkan, tapi tak memberi cahaya abadi. Stoikisme, filsafat yang tumbuh dari ketenangan dan keteguhan, tidak menyandarkan diri pada emosi sesaat. Epiktetus berkata, jangan mengharapkan segala sesuatu berjalan sesuai keinginanmu, melainkan kehendakmu berjalan sesuai yang terjadi. Maka kamu akan bahagia. Dalam kalimat itu terkandung pesan mendalam. Jangan gantungkan arah hidupmu pada Harris, gantungkan ia pada pilihan sadar dan tekad yang diukir oleh disiplin. Motivasi adalah bunga yang indah, tapi disiplin adalah akar yang kuat. Ia mungkin tak terlihat, tersembunyi di bawah tanah, tapi dari sanalah kehidupan bertumbuh. Disiplin adalah keputusan yang terus diulang, bahkan ketika jiwa sedang letih, bahkan ketika semangat sedang mati. Ia tidak mencari sorak-sorai, tidak menuntut panggung. Disiplin hanya membutuhkan satu hal, komitmen kepada jalan yang telah kita pilih. Seringkali kita berkata, aku tidak sedang mood, atau aku tunggu semangatku balik dulu. Padahal, orang-orang besar dalam sejarah tidak menunggu mood. Mereka menundukkan moodnya di bawah kehendak yang lebih besar. Seneca berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan. Ketika kita menunda, yang tumbuh bukan kekuatan, tapi kelemahan. Ketika kita menunggu motivasi datang, yang hadir justru alasan untuk menyerah. Jalan hidup yang bermakna tidak dibangun dalam satu lompatan besar. Ia dibangun dalam langkah kecil, konsisten, dan seringkali membosankan. Tapi justru disitulah kuncinya. Siapa yang tetap melangkah meski tak ada yang memuji, meski hari terasa berat, dan meski hasil belum tampak, ialah yang perlahan membangun sesuatu yang tak tergoyahkan. Disiplin itu sunyi. Ia tak bersuara, tak memukau, tak memamerkan. Tapi kesunyian itu, ada kekuatan yang tak bisa dibeli oleh semangat sesaat. Orang yang hidup berdasarkan disiplin, tidak menunggu kondisi ideal. Ia menciptakan ruang di dalam dirinya sendiri untuk tetap berjalan. Ia tahu bahwa menunda berarti memupus masa depan. Bayangkan seorang pelukis yang hanya berkarya ketika sedang semangat, atau seorang penulis yang hanya menulis ketika suasana hati mendukung. Maka karyanya akan tercerai-berai, tak pernah selesai. Tapi lihat mereka yang menulis setiap pagi, menggambar setiap hari, meski tanpa sorakan dan pujian. Di balik kebosanan itu, mereka menempa kemahiran, membentuk karakter, membangun warisan. Hidup tidak menunggu kita siap, dan kita pun tak bisa menunggu motivasi sebagai syarat untuk bertindak. Tugas kita adalah tetap datang ke meja kerja. Kehidupan, entah itu latihan, ibadah, belajar, berkarya, dan hadir sepenuhnya. Karena tiap kehadiran itu adalah perlawanan terhadap kelemahan diri, dan tiap konsistensi itu adalah bukti bahwa kita bukan budak emosi, tapi tuan atas diri sendiri. Disinilah makna terdalam dari disiplin. Ia bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi setia, bukan kepada dunia, bukan kepada tuntutan luar, melainkan kepada suara kecil dalam diri kita yang tahu bahwa hanya dengan disiplin,
Kita bisa benar-benar menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi, ketika semangatmu mulai pudar, jangan menyerah. Jangan tunggu ia kembali. Lanjutkan saja langkahmu. Paksa dirimu. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengertian. Karena jiwa yang kuat bukan dibentuk oleh api motivasi, tetapi oleh bara kecil yang dijaga setiap hari, meski kadang terasa menyala dalam gelap. Poin 2. Bangun pagi adalah kemenangan pertama atas diri sendiri. Bangun pagi bukan sekadar kebiasaan. Ia adalah pernyataan. Pernyataan bahwa seseorang memilih untuk menang, bukan ditundukkan oleh kenyamanan. Pernyataan bahwa hidup ini tidak dijalani dengan menunda-nunda kenyataan, tetapi dengan menyambut hari sejak awal, saat dunia masih tenang, dan suara-suara luar belum membanjiri pikiran. Di saat banyak orang masih terlelap, menenggelamkan dirinya dalam mimpi-mimpi yang tak selesai, orang yang bangun lebih awal telah mencuri jarak. Ia mengawali harinya bukan dengan kegaduhan, tapi dengan kesadaran. Ia tidak terbangun karena kewajiban, tapi karena keputusan. Dan keputusan itu, meski terlihat sederhana, sesungguhnya adalah medan pertempuran pertama antara diri yang ingin berkembang dan diri yang ingin berlindung di balik selimut kemalasan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, pagi-pagi sekali, ketika kamu enggan bangun dari tempat tidur, katakan pada dirimu, aku bangun untuk menjalankan pekerjaan seorang manusia. Mengapa aku harus mengeluh jika aku bangun untuk melakukan hal yang sesuai dengan kodratku? Ia tidak sedang mengajak kita menjadi mesin. Ia sedang mengingatkan bahwa setiap hari adalah ladang, dan pagi adalah benih pertama yang harus kita tabur. Bila benih itu tak ditanam, kita kehilangan waktu terbaik, waktu paling jernih, saat pikiran belum diracuni oleh hiruk-pikuk dunia. Pagi adalah ruang sunyi yang tak ternilai. Ia memberikan kita waktu untuk berpikir sebelum bertindak, merenung sebelum bereaksi, merancang sebelum terseret. Disinilah kita bisa menulis, membaca, berdoa, berlatih, atau sekadar menyusun niat. Setiap momen pagi yang kita gunakan dengan sadar adalah investasi jiwa. Ia melatih kita menjadi pengendali, bukan pengikut. Namun, bangun pagi bukan tanpa perlawanan. Ada bisikan lembut yang berkata, tidur lagi sebentar saja. Ada tarikan halus yang membuat kita menunda 5 menit, lalu 10, lalu hilanglah 1 jam. Kita perlu menyadari, godaan pagi adalah ujian konsistensi. Jika kita gagal di sini, maka sepanjang hari akan terasa longgar. Tapi jika kita menang, hari itu akan terasa berada dalam genggaman kita. Kemenangan kecil ini, bangun saat tubuh masih ingin diam, adalah kemenangan besar dalam jangka panjang. Ia menumbuhkan karakter. Karena sekali kita mampu berkata tidak pada godaan selimut hangat, kita akan lebih siap berkata tidak pada hal-hal lain yang menghambat pertumbuhan kita. Kemalasan berpikir, menunda pekerjaan, menghindari tanggung jawab, dan menyepelekan waktu. Bangun pagi juga bukan tentang seberapa cepat kamu membuka mata, tapi seberapa sadar kamu menggunakan waktu pertamamu. Jika kamu bangun pagi hanya untuk tenggelam dalam layar ponsel selama 1 jam, kamu belum menang. Tapi jika kamu membuka pagi dengan keheningan dengan Tuhan, dengan langkah kecil yang membawa makna, maka kamu sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih tajam, lebih hidup. Stoikisme bukan ajaran yang menyuruh kita bangun pagi demi produktivitas semata. Ia mengajarkan bahwa waktu adalah milik yang paling bernilai, dan setiap hari adalah kesempatan untuk hidup dengan lebih bijak. Maka mulailah dari pagi, dengan tekad, bukan dengan terburu-buru, dengan ketenangan, bukan dengan kekacauan. Pagi yang dijalani dengan niat akan menular ke seluruh hari. Bangun pagi bukan hanya tentang tubuh yang bangkit. Ia adalah tanda bahwa jiwa telah siap menapaki tangga hari. Bahwa hari ini bukan akan dijalani dengan reaktif, melainkan dengan kesadaran penuh. Dan ketika kita mampu melakukan ini terus-menerus, tanpa pamrih, tanpa tuntutan, maka kita sesungguhnya sedang membangun pilar keteguhan dalam diri. Jadi, besok pagi, ketika alarm berbunyi, dan kamu tergoda untuk kembali memejamkan mata, tanyakan ini pada dirimu, apakah aku akan memulai hari dengan kemenangan atau kekalahan? Karena kemenangan pertama itu, sekecil apapun bentuknya, akan menentukan suara batinmu sepanjang hari. Dan di sanalah konsistensi dibentuk. Poin 3. Paksa dirimu saat tak ada yang menyuruh. Apa yang akan kita lakukan ketika tidak ada suara perintah, tidak ada tepukan di punggung, tidak ada tatapan yang menanti hasil? Apa yang akan kita lakukan saat hari-hari berlalu tanpa sorotan, tanpa pengakuan, tanpa hadiah? Itulah saat sesungguhnya dari pembuktian diri. Ketika tak ada yang menyuruh,
Dan justru disitulah kita diuji. Apakah kita hidup dengan kesadaran, atau hanya bergantung pada dorongan dari luar? Banyak orang bergerak ketika diperintah, menyelesaikan sesuatu ketika didorong, bekerja keras ketika dilihat. Tapi siapa yang akan tetap berdiri ketika panggung kosong? Ketika tak ada tepuk tangan, ketika kehadirannya tidak dihitung oleh siapa-siapa? Orang bijak dari tradisi Stoik tidak hidup berdasarkan dorongan luar. Mereka melatih dirinya untuk menjadi mandiri secara moral dan batin. Marcus Aurelius menulis, "Jangan menunggu orang lain untuk memuji tindakanmu. Lakukanlah yang benar. Dan biarkan itu." Ini bukan soal keras kepala. Ini adalah latihan batin untuk menjadi penggerak dari dalam. Seorang manusia yang tahu bahwa nilainya tidak ditentukan oleh penonton, tapi oleh kualitas batinnya sendiri. Ketika kita memaksa diri untuk bertindak tanpa diminta, tanpa dilihat, tanpa diberi imbalan, kita sedang menumbuhkan sesuatu yang langka, yakni integritas. Integritas bukan sekadar jujur kepada orang lain. Itu hanya kulit luarnya. Inti dari integritas adalah keteguhan untuk tetap bertindak sesuai nilai, meski tidak ada satupun yang tahu bahwa kita melakukannya. Inilah latihan paling sunyi. Bergerak tanpa dorongan, bekerja tanpa tepuk tangan, berjuang tanpa sorak. Kita mengerjakan sesuatu karena kita tahu itu benar. Karena kita tahu itu baik. Karena kita tahu itu membentuk diri kita menjadi lebih utuh. Paksa dirimu. Tapi bukan dengan kekerasan kosong, melainkan dengan pengertian yang dalam. Paksaan ini bukan hukuman, melainkan bentuk cinta terhadap masa depan. Karena tidak ada pertumbuhan yang datang dari kenyamanan. Tidak ada pencapaian sejati yang lahir dari penundaan. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak harus melakukannya sekarang," tanyakan pada dirimu, jika bukan sekarang, lalu kapan? Jika bukan aku yang memaksa diriku, siapa lagi? Dalam diam, disiplin lahir. Dalam sunyi, kekuatan dibangun. Orang yang hidupnya hanya berjalan jika diberi perintah, akan berhenti ketika suara perintah itu hilang. Tapi orang yang bergerak dengan tekad dari dalam, tidak membutuhkan komando, karena ia adalah panglimanya sendiri. Epictetus mengingatkan, jika kamu ingin berkembang, jangan hanya bicara tentang kebajikan, hiduplah di dalamnya. Dan kebajikan itu tidak tumbuh dalam perintah. Ia tumbuh dalam kesadaran. Ia tumbuh dalam pemaksaan diri yang sadar, konsisten, dan bermakna. Jadi, ketika hari ini terasa sunyi, ketika tak ada yang memintamu berbuat sesuatu, ketika dunia membiarkanmu diam, itulah undangan untuk bertindak. Bangkit, buka buku itu, rapikan ruang itu, latih tubuhmu, renungkan langkahmu, lakukan sesuatu yang bermakna, meskipun tak ada yang akan melihat hasilnya hari ini. Karena sesungguhnya, setiap perbuatan yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan luar, adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Dan siapa yang sanggup memaksa dirinya, tak akan pernah bisa dipaksa oleh dunia. Poin 4. Jangan menunggu mood. Mulai saja dulu. Kita terlalu sering menjadikan suasana hati sebagai kompas. Seolah segala tindakan hanya layak dilakukan bila sedang mood, bila semangat sedang tinggi, bila hati sedang lapang, bila pikiran sedang tenang, maka kita pun menunggu. Menunggu datangnya motivasi, menunggu momen yang terasa pas, menunggu perasaan yang membuncah, agar tubuh mau bergerak. Namun waktu tidak menunggu. Dunia tidak diam demi suasana hatimu membaik. Dan kehidupan yang bermakna tak pernah lahir dari menunggu rasa nyaman. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan akal, bukan perasaan. Bukan karena stoikisme membenci emosi, tapi karena emosi seringkali datang dan pergi tanpa bisa dikendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita terhadapnya. Dan satu sikap penting dalam hidup adalah bertindak meskipun tidak sedang ingin. Karena itulah yang disebut kedewasaan. Marcus Aurelius pernah menulis, lakukanlah yang perlu dilakukan, entah kamu menyukainya atau tidak. Karena kamu diciptakan untuk bertindak, bukan hanya untuk merasa. Di balik kata-kata itu, ada tuntutan kejujuran terhadap diri sendiri. Bahwa kalau kita terus menerus menunggu mood, maka kita sedang memperbudak diri kepada sesuatu yang tidak tetap. Mood adalah awan. Ia berubah-ubah, tak bisa digenggam, dan kerap kali menipu. Hari ini kamu semangat, besok kamu lesu. Hari ini kamu ingin menulis, besok kamu ingin tidur. Jika arah hidupmu ditentukan oleh mood, maka engkau bukan sedang mengarungi hidup, tapi sedang terbawa arusnya. Karena itu, mulailah. Bahkan ketika tak ingin, bahkan ketika enggan, bahkan ketika rasanya tidak ada gairah. Karena yang kamu lawan bukan hanya rasa malas, tapi ilusi bahwa segalanya harus terasa menyenangkan dulu baru layak dijalani.
Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Kamu hanya perlu memulai satu langkah kecil. Satu gerakan sederhana. Mungkin 5 menit menulis. 5 halaman membaca. 10 menit olahraga. Satu tugas kecil yang kamu tahu harus dikerjakan. Walaupun tak ada dorongan dalam hati dan kamu akan mendapati satu hal. Seringkali, mood itu bukan syarat untuk bertindak. Justru tindakan itulah yang melahirkan mood. Kita sering salah sangka bahwa semangat mendahului aksi. Padahal kenyataannya, semangat sering muncul setelah aksi dimulai. Kamu mungkin enggan duduk di meja kerja, tapi ketika kamu mulai menulis 2 kalimat, perlahan semangat mengalir. Kamu mungkin enggan berjalan pagi, tapi setelah 5 menit melangkah, tubuh terasa ringan dan pikiran pun mulai jernih. Itulah paradoksnya. Kamu tidak perlu mood untuk memulai, tapi kamu sering mendapat mood setelah kamu memulai. Dalam sunyi, kebiasaan dibentuk, dalam enggan, karakter ditempa. Dalam rutinitas yang dijalani meski hati tidak ikut, kita sedang melatih kesetiaan, bukan kepada perasaan, tapi kepada nilai. Jangan menunggu mood untuk berbuat baik. Jangan menunggu semangat untuk berlatih. Jangan menunggu gairah untuk berkarya, karena hidup ini terlalu singkat untuk terus ditunda oleh perasaan yang fluktuatif. Epictetus pernah berkata, apakah kamu ingin menjadi tak lebih dari sekadar mainan dari emosi dan suasana hati? Ataukah kamu ingin menjadi sesuatu yang tetap, yang tahu apa yang harus dilakukan, dan melakukannya? Malah saja tulis, baca, bekerja, berdoa, bergerak, lakukan yang kecil, yang mungkin tak terlihat. Karena keberhasilan bukan milik mereka yang terus semangat, tapi milik mereka yang terus berjalan. Dan kamu akan terkejut, di balik langkah kecil yang dilakukan dengan ketekunan, ada ketenangan yang tak bisa dibeli. Ada kekuatan batin yang tak bisa diajarkan. Ada integritas yang tumbuh dalam diam. Jadi, mulai saja dulu. Bukan karena kamu sedang ingin, tapi karena kamu sedang membangun. Poin 5. Satu hari tanpa aksi adalah satu langkah mundur. Waktu, bagi sebagian orang, hanya deretan angka di jam dinding. Ia terus bergerak tanpa ampun, tanpa bisa dihentikan, tanpa peduli apakah kita siap atau tidak. Namun bagi jiwa yang sadar, waktu bukan sekadar angka, melainkan medan ujian. Setiap hari yang kita lewati tanpa aksi yang berarti, sejatinya bukanlah hari yang diam, melainkan hari yang menggerus. Dalam hidup, tak ada posisi netral. Kita tidak pernah benar-benar diam. Bila kita tidak maju, maka sesungguhnya kita sedang mundur. Bila kita tidak bertumbuh, maka kita sedang mengkerut. Bila kita tidak mengasah diri, maka perlahan kita tumpul. Dan tumpulnya jiwa tak terjadi dalam sehari, tetapi dalam banyak hari yang dilewati tanpa niat, tanpa tindakan, tanpa arah. Epictetus mengingatkan kita, kalau kamu tidak mau menjadi lebih baik, maka kamu sudah memilih untuk menjadi lebih buruk. Kalimat ini bukan ancaman. Ia adalah cermin tajam bagi siapa saja yang terus menunda. Karena dunia ini bergerak, semua berubah, ilmu berkembang, wawasan bertambah. Maka jika kita memilih untuk tidak berbuat apa-apa hari ini, kita bukan sedang diam, kita sedang tertinggal. Satu hari tanpa aksi bukan hanya kehilangan waktu. Ia adalah retakan kecil pada dinding integritas diri. Ia adalah lubang halus pada kebiasaan yang kita bangun. Ia tampak sepele, tetapi bila dibiarkan, ia menjadi longsoran. Orang yang menunda satu hari akan terbiasa menunda 2. Don Sebelum, ia sadar, satu pekan pun lewat tanpa hasil, hanya berisi dalih dan penyesalan. Namun jangan salah, aksi di sini bukan berarti kerja besar, bukan berarti pencapaian gemilang setiap waktu. Aksi yang dimaksud adalah satu gerakan sadar untuk tidak membiarkan hari berlalu sia-sia. Bisa jadi itu membaca 2 halaman buku, bisa jadi itu menulis 1 paragraf refleksi. Bisa jadi itu satu percakapan penuh perhatian dengan orang yang kau cintai. Hal kecil, bila dilakukan setiap hari, lebih kuat dari hal besar yang hanya muncul sesekali. Stoikisme tidak pernah menekankan pada pencapaian luar. Ia lebih menekankan pada pembentukan karakter dari dalam. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf, menulis dalam perenungannya, jangan biarkan dirimu kehilangan arah karena hal-hal remeh. Jadikan setiap hari sebagai ladang untuk menanam kebajikan. Apa arti dari menanam kebajikan hari ini? Itu berarti bertindak, menolak kemalasan, menyingkirkan dalih, menolak berkata nanti, ketika sebenarnya bisa sekarang. Karena penundaan adalah pengkhianatan kecil terhadap potensi kita sendiri. Mereka yang tumbuh bukanlah mereka yang selalu punya waktu lebih, tapi mereka yang tidak membiarkan satu hari pun berlalu
tanpa jejak. Karena waktu itu netral, tapi penggunaannya yang menentukan apakah ia menjadi berkah atau beban. Bayangkan seseorang yang mengasah pedangnya setiap hari. Sedikit demi sedikit, ia tidak memotong apapun, tidak berperang hari itu. Tapi ketika saatnya tiba, ia siap. Pedangnya tajam, tangannya mantap, jiwanya tidak ragu. Itulah hasil dari ribuan hari yang tampak biasa, tapi penuh aksi sadar. Sementara itu, orang yang membiarkan hari-harinya berlalu tanpa arah, tanpa aksi, tiba-tiba akan tersadar saat badai datang, bahwa ia belum siap, bahwa ia rapuh, bahwa ia tertinggal, dan penyesalan itu tidak bisa ditebus dengan satu malam penuh kerja keras. Karena kekuatan sejati dibangun dari hari-hari kecil yang dijalani dengan tekun. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, hari ini, apa satu hal bermakna yang telah kau lakukan? Jika belum ada, lakukanlah sekarang. Sekecil apapun, karena dengan itu, kamu telah mencegah langkah mundur. Kamu telah menyalakan bara kecil yang menjaga nyala jiwamu tetap hidup. Karena satu hari tanpa aksi adalah satu hari yang mencuri darimu kesempatan untuk bertumbuh. Dan terlalu banyak hari seperti itu akan mencuri masa depanmu. Poin 6. Buat rutinitas sebagai benteng diri. Hidup ini penuh kejutan. Pagi terasa damai, sore mendung tiba-tiba. Hati tenang satu detik, lalu guncang oleh kabar yang tak disangka. Dunia luar tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang bisa kita bangun. Sebuah struktur yang berdiri teguh, meski angin hidup datang dari segala arah. Rutinitas. Rutinitas bukan sekadar daftar tugas harian. Ia adalah pondasi batin. Ia adalah pagar yang melindungi jiwa agar tidak hanyut terbawa. Rules. Ia adalah pengingat bahwa kendali bukan berada di luar, tetapi di dalam tindakan-tindakan kecil yang kita pilih untuk lakukan secara sadar, berulang, dan bertanggung jawab. Stoikisme tidak banyak bicara tentang jadwal yang terperinci, tapi bicara tentang pengulangan sadar yang membentuk karakter. Marcus Aurelius menulis setiap malam. Ia merefleksi harinya, mengulas kesalahan, menguatkan niat, dan menegaskan kembali tujuan hidupnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan. Untuk tetap tahu siapa dirinya di tengah dunia yang terus berubah. Dalam rutinitas yang baik, kita menemukan tempat berpijak. Kita tahu harus mulai dari mana ketika dunia kacau. Kita tahu kemana harus kembali ketika tersesat oleh emosi, godaan, atau kesibukan yang tak terkendali. Rutinitas adalah kompas bagi jiwa yang ingin tetap sadar. Tapi mengapa banyak orang gagal membangun rutinitas? Karena rutinitas terlihat membosankan. Tidak ada kejutan, tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia tidak bergantung pada perasaan, melainkan pada prinsip. Orang yang hidup tanpa rutinitas seperti kapal tanpa jangkar. Ia bisa hanyut kemana saja. Hari ini ia merasa semangat dan berbuat baik. Besok ia malas dan menunda segalanya. Ia hidup berdasarkan cuaca dalam dirinya. Dan ketika badai datang, ia tidak siap. Tidak ada struktur yang menopang. Tidak ada kebiasaan yang membentengi. Ia pun mudah rapuh. Bayangkan seorang prajurit tanpa latihan harian. Ia hanya mengasah pedangnya ketika ada peperangan. Maka saat perang datang, ia akan gemetar. Tapi prajurit sejati berlatih meski tidak ada ancaman. Ayabang di jam yang sama. Ia berlatih teknik yang sama. Ia mengulang hal yang sama karena ia tahu ketika dunia berubah, yang menyelamatkan bukan improvisasi, tapi disiplin. Begitu pula dengan hidup kita. Rutinitas sederhana seperti bangun pagi, menulis jurnal, membaca 10 halaman, berolahraga ringan, merenung 10 menit dalam keheningan, bukanlah rutinitas kecil. Itu adalah pondasi besar. Karena dalam pengulangan itulah jiwa ditempa. Epictetus berkata, jika kamu ingin berkembang, maka kamu harus melakukan apa yang perlu dilakukan. Bukan hanya ketika kamu ingin melakukannya. Di sanalah rutinitas bekerja. Menumbuhkan kesetiaan pada nilai, bukan pada rasa. Maka, susunlah harimu dengan sadar. Bangun kebiasaan yang membentuk. Tidak harus sempurna. Tidak harus panjang. Tapi, cukup. Konsisten. Karena jika rutinitas adalah pagar, maka konsistensi adalah penjaganya. Dan hari-hari yang dijaga oleh rutinitas jarang menjadi sosial. Tentu, akan ada hari-hari ketika rutinitas terasa berat. Akan ada momen ketika kamu ingin menyerah. Tapi ingat, kamu tidak sedang mencari kenyamanan. Kamu sedang membangun kekuatan. Dan kekuatan sejati lahir dari pengulangan, bukan dari inspirasi sesaat. Rutinitas adalah benteng. Ia tidak mencegah badai, tapi ia menjaga agar kita tidak hancur
saat badai itu datang. Maka bangunlah rutinitasmu, bukan demi kesempurnaan, tapi demi kestabilan. Bukan untuk terlihat sibuk, tapi untuk menjaga arah. Karena dalam hidup yang tak pasti, rutinitas adalah penanda bahwa kamu masih menggenggam kendali atas dirimu sendiri. Poin 7. Jangan terlalu memikirkan hasil. Fokus pada proses. Hasil selalu tampak menggiurkan. Ia adalah puncak dari gunung, medan akhir dari perlombaan. Kita mengejarnya dengan penuh harap, membayangkan saat kita tiba di sana, saat pujian datang, saat keberhasilan diumumkan, saat dunia menoleh dan mengakui. Namun, seperti fata morgana, semakin kita berlari ke arahnya, semakin jauh ia tampak. Dan di tengah pengejaran itu, kita sering lupa. Yang membentuk kita bukanlah pencapaian, tapi proses yang kita jalani menuju ke sana. Stoikisme mengajarkan, jangan gantungkan jiwamu pada hal-hal di luar kendali. Dan hasil, entah itu keberhasilan, pengakuan, atau pujian, selalu berada di luar ruang kendali penuh kita. Kita bisa bekerja sebaik mungkin, tetapi hasil akhir bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Waktu, keberuntungan, bahkan keputusan orang lain. Maka, terlalu memusatkan pikiran pada hasil, bukan hanya melelahkan, tapi juga menjauhkan kita dari ketenangan batin. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan, pernah berkata, tugasmu hanyalah berbuat yang benar. Sisanya, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Apa maknanya? Bahwa fokus kita seharusnya bukan pada apa yang akan kita dapat, melainkan pada bagaimana kita menjalani. Proses adalah ruang pendidikan jiwa. Di sanalah kita diuji oleh kesabaran, ketekunan, kejujuran, dan konsistensi. Hasil bisa datang dan pergi, tapi kebiasaan yang dibentuk selama proses, itulah yang tinggal dan menempa karakter. Ketika kita terlalu sibuk memikirkan hasil, kita menjadi gelisah. Kita mulai mempertanyakan, apakah ini layak? Apakah aku akan berhasil? Apakah usahaku akan dihargai? Dan ketika hasil belum terlihat, kita tergoda untuk berhenti. Kita kecewa, bahkan merasa gagal. Padahal sesungguhnya, proses itu sendiri sedang bekerja dalam diam. Memurnikan niat, memperkuat kemauan, mengasah kesabaran. Lihatlah para petani. Mereka menanam, menyiram, merawat tanah dengan sabar. Mereka tahu hasil panen tidak bisa dipaksa datang lebih cepat. Yang mereka lakukan hanyalah menjaga proses itu tetap berjalan dengan baik. Dan ketika waktunya tiba, bumi akan memberi sesuai ketekunan yang mereka taburkan. Begitu pula dengan kita. Apapun bidang yang sedang kita tekuni, belajar, berkarya, membangun bisnis, memperbaiki diri, semua membutuhkan dedikasi pada proses. Hari demi hari, langkah demi langkah. Dan justru dalam kesetiaan itu, kualitas diri terbentuk. Marcus Aurelius menulis, jangan mengejar hasil besar sekaligus. Lakukan tugas kecil dengan benar. Karena hidup terdiri dari tugas-tugas kecil yang dijalani dengan kesungguhan. Ia mengingatkan bahwa keagungan tidak dibangun oleh satu tindakan luar biasa, tapi oleh ribuan tindakan kecil yang tidak terlihat. Maka jangan menyepelekan 1 jam belajar hari ini. Jangan remehkan satu tulisan yang kau buat hari ini. Jangan tunda latihan hanya karena hasil belum tampak. Orang yang terlalu terobsesi pada hasil akan tergoda mencari jalan pintas. Ia ingin cepat, bukan kuat. Ia ingin terkenal, bukan berkembang. Dan celakanya, ketika hasil itu datang, ia tak tahu bagaimana mempertahankannya, karena ia belum terbentuk. Sebaliknya, orang yang mencintai proses akan bertahan. Ia tidak mudah goyah oleh kegagalan. Ia tidak mudah silau oleh keberhasilan, karena yang ia kejar bukan semata-mata pencapaian, tetapi pertumbuhan diri. Maka mulai hari ini tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang mengejar hasil atau sedang mengukir karakter? Karena hasil bisa datang sebagai hadiah, tapi karakter hanya bisa diperoleh dari proses yang jujur, konsisten, dan sadar. Dan dalam dunia yang penuh godaan untuk terlihat cepat berhasil, orang yang fokus pada proses adalah oase langka. Ia tenang, ia dalam, ia kokoh. Poin 8. Hadapi rasa malas seperti musuh batin. Dalam hidup ini, ada musuh yang paling berbahaya. Bukan karena ia kuat, bukan karena ia tampak menakutkan, melainkan karena ia hadir dalam senyap, menyelinap tanpa suara, dan menjelma sebagai sahabat yang menawarkan kenyamanan. Ia bernama malas, dan jika kita tidak belajar menghadapinya sebagai musuh batin, lambat laun kita akan tertidur dalam pelukan kehancuran yang halus. Malas tidak berteriak. Ia berkata, istirahat saja dulu, toh waktumu masih panjang. Ia membujuk, kamu berhak merasa tenang,
Bukankah kemarin kamu sudah cukup berusaha? Ia merayu. Besok saja. Hari ini terlalu berat. Dan yang paling menyesakan adalah suara itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Maka pertarungan melawan malas bukan sekadar perang perilaku, tapi pertarungan jiwa. Stoikisme sebagai filsafat keteguhan batin, melihat kemalasan bukan sebagai kondisi fisik, tetapi sebagai pengkhianatan terhadap potensi diri. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis dengan nada tegas, "Bangunlah, engkau tidak dilahirkan untuk berbaring, engkau dilahirkan untuk bertindak." Itu bukan seruan bagi orang lain, itu adalah teguran kepada dirinya sendiri. Karena bahkan seorang kaisar, dengan segala kekuasaan dan kemewahan, masih harus melawan rasa malas dalam dirinya setiap pagi. Dan jika seorang Marcus Aurelius saja tidak kebal dari rasa malas, maka kita pun pasti akan menjumpainya. Tapi, perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya rasa malas, melainkan pada apakah kita tunduk atau melawannya. Rasa malas harus dihadapi seperti musuh, bukan dengan benci, tapi dengan kewaspadaan. Karena musuh yang tidak dikenali akan menyerang tanpa kita sadari. Ia membuat kita menganggap hari ini biasa saja untuk disia-siakan. Ia mengubah menunda menjadi kebiasaan. Ia membuat kita merasa cukup dengan setengah langkah, padahal kita punya kekuatan untuk melangkah penuh. Dan yang lebih berbahaya, malas menyamar sebagai cinta diri. Ia menyuruh kita self-care dengan dalih menghindari kelelahan. Padahal yang kita hindari bukan kelelahan, melainkan kedisiplinan. Maka penting bagi kita untuk membedakan antara istirahat yang menyembuhkan dan kemalasan yang menunda pertumbuhan. Epictetus mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan akal. Dan akal itu harus digunakan untuk mengarahkan hidup, bukan sekadar merasakan hidup. Ketika kita tahu apa yang baik dan memilih tidak melakukannya karena tidak mood, maka kita telah menjadikan rasa malas sebagai pemimpin. Dan tidak ada kehancuran batin yang lebih menyedihkan daripada ketika kita membiarkan musuh duduk di takhta. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Pertama, sadari bahwa rasa malas tidak akan benar-benar hilang. Ia akan selalu dating, terutama ketika kita mendekati sesuatu yang menuntut ketekunan. Maka tugas kita bukan menghilangkannya, tapi menyapanya tanpa tunduk. Katakan pada dirimu, "Aku tahu kamu ada, tapi aku punya urusan yang lebih besar." Kedua, bertindaklah sebelum pikiran sempat berdebat. Semakin lama kamu berpikir tentang apa yang harus kamu lakukan, semakin besar ruang bagi kemalasan untuk meracuni keputusanmu. Maka latih dirimu untuk melompat ke tindakan, bukan menunggu kesempurnaan. Ketiga, bangun sistem, rutinitas, waktu khusus untuk kerja, target harian. Semua itu adalah senjata yang bisa melumpuhkan rasa malas. Karena ketika sistem bekerja, kamu tidak harus bergantung pada semangat. Kamu hanya harus hadir dan bergerak sesuai jalurnya. Keempat, hormati dirimu. Bukan dengan memberi kelonggaran tak perlu, tetapi dengan menunjukkan bahwa kamu pantas untuk menjadi pribadi yang disiplin. Karena disiplin bukan siksaan. Itu adalah bentuk tertinggi dari penghormatan kepada potensi diri. Malas itu halus, tapi dampaknya nyata. Ia mencuri hari-hari kita. Ia melemahkan keberanian kita. Ia meredupkan bara yang seharusnya menyala di dalam diri. Dan bila dibiarkan, ia akan menjadikan kita hidup panjang, tapi tidak pernah benar-benar bertumbuh. Maka lawanlah. Bangun saat enggan, bergerak saat tidak ingin, menyelesaikan meski lelah. Karena setiap kali kamu memilih melawan rasa malas, kamu sedang memperkuat bagian terbaik dari dirimu. Bagian yang tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk ditunda oleh godaan yang nyaman. Poin 9. Tulis dan renungkan progresmu setiap hari. Di tengah arus hidup yang bergerak cepat, dengan tuntutan yang tak pernah henti, suara-suara yang terus menggema dari luar, dan waktu yang terasa selalu sempit, kita sering kehilangan sesuatu. Yang penting, kesadaran akan arah. Kita berbuat banyak, tapi tak tahu apakah kita tumbuh. Kita sibuk, tapi tak sadar apakah kita sedang melangkah, atau hanya berputar-putar di tempat yang sama. Karena itulah, kita perlu satu kebiasaan, sederhana namun dahsyat, menulis dan merenungkan progres diri setiap hari, bukan untuk pamer, untuk pengakuan, tapi untuk berdialog dengan diri sendiri tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang gagal, dan apa yang harus diperbaiki. Filsafat Stoik memberi tempat istimewa bagi praktik ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang pemikir, menuliskan renungannya setiap malam dalam apa yang kini kita kenal sebagai meditations. Ia tidak menulis untuk dibaca orang lain. Ia menulis untuk menyapa jiwanya sendiri, untuk memeriksa, mengevaluasi, menegur, dan memperkuat arah hidupnya hari demi hari.
Menulis adalah cermin. Dalam tulisan yang jujur, kita melihat ke dalam diri. Kita melihat ketidakkonsistenan kita. Kita melihat kemajuan kecil yang mungkin luput dari mata. Kita menyadari kesalahan yang terus berulang dan menyusun niat untuk memperbaikinya. Membekukan waktu. Ia memberi kita ruang untuk berhenti sejenak dan bertanya, hari ini, apakah aku sudah hidup dengan selaras? Apakah aku berjalan menuju tujuan yang benar? Renungan harian bukan soal panjang pendek kata. Kadang cukup satu kalimat. Hari ini aku menunda. Dan aku kecewa. Kadang cukup satu pertanyaan. Kenapa aku menghindari tugas penting itu? Tapi dari perenungan kecil itu, lahir pemahaman. Dan dari pemahaman, lahir perubahan. Tanpa refleksi, hidup terasa kabur. Kita hanya mengikuti arus, bereaksi terhadap apa yang datang. Tanpa tahu, apakah kita sedang bergerak maju, atau hanya terombang-ambing. Dan yang lebih menyedihkan, tanpa refleksi. Kita bisa mengulangi kesalahan yang sama hari demi hari, tanpa sadar bahwa kita sedang mengikis potensi terbaik dalam diri. Dengan menulis progres setiap hari, kita sedang mencatat jejak. Kita mencatat perjuangan kecil, keberhasilan ringan, kegagalan yang terasa menyesakan, dan pelajaran yang muncul darinya. Dan catatan itu, dari waktu ke waktu, akan menjadi peta batin. Ia akan menunjukkan seberapa jauh kita telah berjalan. Ia akan mengingatkan kita pada titik awal. Ia akan menegaskan arah ketika kita ragu. Epictetus pernah mengajarkan, setiap hari, periksa batinmu, tanyakan, tindakan mana yang sesuai dengan kebajikan, dan mana yang tidak. Lakukan itu tanpa celah, tanpa tunda. Ini bukan perintah moral, tapi ajakan untuk hidup dengan sadar, untuk tidak hidup dengan autopilot, untuk tidak membiarkan hari-hari lewat tanpa makna. Karena hidup yang baik tidak dibangun dari semangat sesaat, tapi dari kesadaran yang terus dipupuk. Setiap hari, sedikit demi sedikit, dan menulis progres, sekecil apapun, adalah bentuk kasih sayang terhadap diri. Kita sedang berkata pada diri sendiri, kamu layak untuk diperhatikan, kamu layak untuk diperbaiki, kamu tidak dilupakan oleh dirimu sendiri. Bahkan dalam hari-hari yang terasa gagal, menulis renungan menjadi pelipur dan penegas, bahwa kita tidak sempurna, tapi kita mau belajar, bahwa kita jatuh, tapi kita tidak ingin tetap terpuruk, bahwa kita sedang berproses, dan itu lebih mulia. Daripada diam, jadikan waktu 5 hingga 10 menit di malam hari untuk menulis. Duduk, buka lembar kosong, dan tanyakan dengan jujur, apa yang kulakukan hari ini? Apa yang kupelajari? Apa yang bisa kulakukan lebih baik esok? Tak perlu menunggu kata-kata indah. Tulis saja yang benar. Karena kejujuran pada diri sendiri adalah akar dari perubahan sejati. Maka, jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa rekam jejak, tanpa refleksi, tanpa catatan batin. Karena hanya mereka yang mencatat langkahnya, yang tahu seberapa dekat mereka dengan tujuan. Dan hanya mereka yang merenungkan hidupnya yang benar-benar hidup. Poin 10. Konsistensi adalah tindakan cinta pada diri sendiri. Cinta, dalam banyak bentuknya, sering kita pahami sebagai kelembutan, pelukan hangat, atau kata-kata manis yang menguatkan. Namun, ada satu bentuk cinta yang tak bersuara, yang tidak memeluk, tidak menghibur, tapi justru menuntut kita untuk berdiri, berbuat, dan terus melangkah. Itulah konsistensi. Cinta dalam bentuk tindakan. Sering kita mengatakan ingin mencintai diri sendiri. Kita berbicara tentang self-love, tentang menerima diri, tentang merawat jiwa. Tapi cinta bukan hanya menerima, ia juga menuntut. Cinta bukan hanya memaafkan, ia juga mengingatkan. Dan dalam bentuknya yang paling jujur. Mencintai diri sendiri berarti bersedia menepati janji terhadap diri sendiri. Meski sulit, meski sepi, meski tidak ada yang menyaksikan. Konsistensi bukan disiplin yang kaku. Ia adalah bentuk komitmen batin. Komitmen bahwa apapun yang terjadi di luar, aku akan tetap hadir untuk diriku sendiri. Bahwa apa yang kupercaya sebagai kebaikan akan terus kulakukan. Meski tidak dilihat, tidak dipuji, tidak langsung membuahkan hasil. Stoikisme memahami konsistensi, bukan sebagai rutinitas kosong, tapi sebagai jalan untuk menyatukan kata dan tindakan. Marcus Aurelius menulis, jangan bicara tentang bagaimana manusia baik seharusnya berlaku. Jadilah dia. Dalam kata-kata itu, terkandung tuntutan untuk menyatukan niat dengan langkah. Dan tidak ada yang bisa menyatukan keduanya selain konsistensi. Cinta tanpa konsistensi adalah janji yang hampa. Begitu juga dengan cita-cita, niat, dan tekad. Semua itu hanya akan jadi retorika jika tidak diiringi tindakan berulang. Konsistensi adalah ketika kamu datang mengerjakan sesuatu bukan karena sedang bersemangat,
tapi karena kamu tahu itu baik. Karena kamu tahu itu mencerminkan siapa dirimu dan siapa yang kamu ingin jadi. Sering kita berpikir, konsistensi harus besar, harus kuat, harus tak tergoyahkan. Tapi tidak. Konsistensi yang sejati itu lembut, rendah hati, bahkan kadang terasa membosankan. Ia tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya menuntut kehadiran. Konsistensi berkata, datanglah hari ini, hadap dirimu, lakukan sebisamu. Lalu, ulangi besok. Dalam kehidupan yang penuh distraksi, tetap berpegang pada nilai. Tetap bekerja walau tidak dilihat. Tetap berlatih meski belum terasa hasilnya. Itulah cinta yang sunyi, tapi tulus. Dan dalam kesunyian itulah karakter dibentuk. Bayangkan, seseorang yang berkata ia ingin menjadi penulis hebat, tapi hanya menulis ketika sedang mood, bandingkan dengan dia yang menulis 1 halaman setiap hari. Bahkan ketika lelah, bahkan ketika tulisan itu tidak istimewa. Siapa yang lebih mencintai dirinya? Yang pertama hanya bermimpi, yang kedua membuktikan cintanya lewat tindakan kecil, yang konsisten. Epictetus pernah berkata, jangan berharap kemajuan jika kamu hanya melatih dirimu sesekali. Perubahan sejati tidak datang dari lonjakan besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan setiap langkah kecil itu, setiap pagi yang dimulai dengan niat, setiap malam yang diakhiri dengan refleksi, adalah cara kita berkata, aku menghargai diriku. Aku tidak akan mengabaikan hidupku. Cinta pada diri bukan tentang memanjakan diri, tapi tentang bersikap jujur terhadap apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Dan kita semua tahu, pertumbuhan itu tidak nyaman, tapi justru karena cinta kita bersedia menempuh jalan itu, walaupun pelan, walaupun berat. Maka jika kamu bertanya, bagaimana aku mencintai diriku hari ini? Jawaban yang paling jujur mungkin bukan dari rasa, tapi dari jadwal harianmu. Dari tugas yang kau selesaikan meski malas. Dari latihan yang tetap kau lakukan meski sunyi. Dari prinsip yang kau pegang meski tak ada yang melihat. Karena konsistensi adalah pelukan tanpa peluk. Ia adalah bisikan tanpa suara. Ia berkata, aku ingin kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Maka aku akan terus hadir setiap hari bersamamu. Dalam kerja, dalam sabar, dalam setia. Dan itu, pada akhirnya, adalah bentuk cinta paling dalam. Bukan yang banyak bicara, tapi yang tidak pernah berhenti berjalan. Kita telah berjalan bersama, melewati 10 tapak kesadaran. Dari membangun kebiasaan kecil, menundukkan rasa malas, memaksa diri tanpa perintah, hingga mencintai proses yang sepi dan konsisten. Dan kini kita tiba di ujung perenungan ini, bukan untuk menutup, melainkan untuk membuka kembali sesuatu yang lebih penting. Hubungan yang jujur antara kita dan diri sendiri. Hidup yang bermakna tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari tindakan-tindakan kecil yang kita ulang hari demi hari. Ia terbangun dalam keheningan pagi yang kita gunakan untuk menyapa nilai-nilai luhur. Ia terbentuk dari keteguhan untuk tetap berjalan, bahkan saat tidak ada yang menonton. Kita hidup di zaman di mana kecepatan dianggap kemajuan dan sorotan dianggap pencapaian. Tapi filsafat, terutama stoikisme, mengajarkan sesuatu yang jauh lebih abadi, bahwa menjadi pribadi yang utuh lebih penting daripada menjadi pribadi yang terlihat, bahwa melatih kesadaran lebih bernilai daripada mengejar pengakuan, dan bahwa hidup yang berakar pada nilai dan disiplin adalah bentuk tertinggi dari cinta terhadap kehidupan itu sendiri. Konsistensi, pada akhirnya, bukanlah beban. Ia adalah bentuk penghormatan. Ia adalah pernyataan bahwa hidup ini layak dijalani dengan arah, dengan kesungguhan, dan dengan kemuliaan batin. Jika senandika ini bergema dalam hatimu, jika kata-kata ini menggetarkan sesuatu dalam dirimu yang telah lama tertidur, maka aku mengundangmu untuk terus menyelami ruang ini bersama kami. Subscribe channel Senandika Filsafat. Di sini, kita tidak menawarkan motivasi semu. Kita tidak mengejar euforia sesaat. Kita menggali yang dalam. Kita mengajakmu merenung, memperkuat akal, menata emosi, dan membentuk hidup yang dijalani dengan kehendak yang sadar. Setiap hari akan hadir suara-suara hening yang bukan untuk membakar semangatmu sekejap, tapi untuk menyalakan api kecil yang akan terus menyala dalam perjalanan panjangmu. Dengarkan, renungkan, praktikkan, karena Senandika Filsafat bukan untuk mereka yang ingin cepat. Ia hadir untuk mereka yang ingin bertumbuh, perlahan, tapi pasti. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah sadar, dan tetaplah mencintai hidupmu dengan tindakan nyata.